Kabel data SATA berfungsi menghubungkan hard disk, SSD, DVD ROM ke motherboard. Jalur kirim terima data antar perangkat penyimpanan motherboard. Kabel front panel terdiri dari HDD lead, lampu indikator, power switch, tombol nyala, speaker, dan power lead, lampu indikator. Kabel audio berfungsi untuk menghubungkan lubang colokan headset dan mikrofon di bagian depan casing ke motherboard. Kabel USB menghubungkan lubang colok USB di bagian depan casing ke motherboard agar bisa dicolok ke flash disk, mouse, dan keyboard. Fungsi kabel daya SATA memberi suplai listrik ke perangkat penyimpanan hard disk, SSD, atau DVD ROM. Berfungsi menyalurkan listrik utama ke seluruh motherboard agar semua komponen dapat arus dan bisa nyala. Buka kedua pengunci di ujung slot RAM di motherboard. Memori RAM berfungsi tempat penyimpanan data sementara yang sedang diproses prosesor. Berfungsi menyerap panas dari prosesor lalu membuangnya lewat kipas agar prosesor tidak kepanasan dan aman dipakai. Memberi suplai listrik khusus untuk prosesor. CPU sering disebut otak komputer karena dia yang mengatur dan mengerjakan semuanya. Berfungsi menyerap panas dari chipset utama agar chipsetnya tidak kepanasan saat bekerja. Kartu ekspansi atau kartu tambahan yang dipasang ke slot PCI fungsinya menambah fitur yang belum ada atau kurang di motherboard bawaan. Tempat pasang memori jenis DDR3. Mengatur kerja perangkat keras yang lebih lambat dan jalur penghubung tambahan. Mengubah arus listrik PLN 220V menjadi arus listrik kecil yang aman. Hard disk drive atau HDD perangkat penyimpanan pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data seperti sistem operasi, aplikasi, foto, video, dan file lainnya. Optical drive pemutar dan perekam CD atau DVD memutar media multimedia, alat instalasi perangkat lunak, media penyimpanan cadangan. Cara pasangnya, sesuaikan tanda segitiga kecil di sudut prosesor dengan tanda yang ada di soket. Tutup kembali penutup dan kunci tuasnya sampai kencang. Sesuaikan lekukan di bawah RAM dengan tonjolan di slot. Tekan pelan sampai kedua pengunci otomatis mengunci dan terdengar suara klik. Pasang kembali kabel daya SATA, harus dipasang pas di lubang daya hard disk atau HDD, tidak bisa terbalik karena bentuknya kunci. Pasang kembali kabel daya prosesor, dipasang di lubang khusus di dekat soket prosesor atau yang bertuliskan CPU power. Pasang kembali kabel ekstensi, dipasang di lubang besar di pinggir motherboard, pasang sampai terdengar bunyi klik agar kencang dan tidak goyang. Perhatikan bentuk pin, biasanya ada pin kosong sebagai penanda arah. Cocokkan lubang kosong pada kabel USB dengan pin kosong di motherboard, tekan perlahan sampai terpasang. Ada satu pin kosong pada konektor audio, cocokkan dengan posisi pin di motherboard, pasang perlahan sampai masuk sempurna. Kemudian pasang kembali lampu indikator dan speaker, kemudian tombol nyala dan mati komputer, dan yang terakhir pasang lampu indikator nyala dan mati. Satu ujung colok ke port SATA di motherboard, yang satunya dicolok ke perangkat penyimpanan. Kemudian lakukan hal yang sama pada kabel data SATA yang kedua.
Colokkan kabelnya ke lubang bertuliskan CPU fan di motherboard. Pasang ke lubang pengguna di sekitar soket prosesor. Tekan kuncinya sampai terkunci kuat di keempat sisi.